1 bulan 2 kintal. 2 kintal. Kalau 2 kintal kita kalikan 40.000. Iya itu. Berapa itu Mas? Saya itu 8 juta. 8 juta ya kurang lebih. Baik, bertemu kembali di channel Dunia Ternak. Kali ini kita sudah ada di salah satu peternakan cacing ya. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan jamur, dan kali ini kita akan sambungannya kemarin. Jadi ada limbah budidaya jamur yaitu backlog, bisa digunakan menjadi media peternak cacing. Kita kali ini ada di Madiun bersama Mas Latif belakang saya ini. Ya, ini adalah salah satu peternak. Kita akan membahas terkait dengan cacing, panjang kali lebar kali tinggi. Iya Mas. Panjang kali lebar kali tinggi Mas ya. Oke, kita langsung bahas saja. Sebenarnya buat apa cacing ini dibudidayakan, terus dijualnya kemana, barang menjijikan untuk bisa diternakkan ya. Kita akan bahas secara lengkap dalam video kali ini. Tetap di channel Dunia Ternak. Perkenalkan diri Mas beserta alamatnya. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Latiful Ansor, alamat di Dusun Watulesung, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Usaha saya ini di bidang budidaya cacing. Nama usaha saya Genong Cacing Madiun. Sejak kapan Mas mulai budidaya cacing ini? Sejak tahun 2016. Dulu itu waktu kuliah semester 3 Mas, mulai awal budidaya cacing. Kurang lebih sekitar 4 tahun ya Mas ya? Ya, 4 tahun berjalan ini untuk budidaya cacing. Oh, Tapi iya. lumayan lama lah. Iya, Terus Mas. gini Mas, saya meluncur ke sini, ke tempat jenengan ini karena sebelum ini saya liputan di budidaya jamur Mas. Terus katanya ada limbah yang bisa digunakan untuk peternakan cacing, yaitu backlog yang sudah akhir. Itu bagaimana Mas? Apakah memang benar itu? Benar Mas, itu benar, karena di dalam limbah budidaya jamur itu di situ ada katulnya, ada jagungnya, dan itu protein yang cukup bagus untuk budidaya cacing. Apalagi gradien kayunya itu sudah direbus, jadi sudah halus. Karena apa? Tekstur cacing itu sangat sensitif sekali Mas. Kalau medianya nggak lembut, itu cacing susah untuk berkembangnya. Nah, dari sekian banyak budidaya Mas dan juga ternak, kenapa jenengan memilih cacing gitu? Kenapa saya memilih cacing? Pada waktu itu, pada waktu kuliah, itu waktunya sangat terbatas Mas untuk usaha, apalagi untuk budidaya. Saya memilih cacing itu bukan melihat pasarnya dulu, tapi yang saya lihat adalah dari segi waktu dalam budidayanya dan dalam potensi pasarnya Mas, yang saya lihat itu. Oh ya, berarti karena waktu ya, jadi Ya. bisa nyambi begitu ya. Nah, betul. Ini bisa dicontoh untuk teman-teman semua, masih kuliah bisa menyambi usaha gitu ya. Kemudian ini Mas, apa namanya, cacing di budidaya itu untuk apa gitu loh? Cacing dibudidaya untuk apa? Gitu. Saya penasaran itu. Cacing kok dibudidaya gitu. Yang pertama, untuk manusia bisa Mas, untuk hewan bisa, untuk tanaman bisa. Untuk manusia dijadikan sebagai obat, untuk hewan itu dijadikan untuk produktivitas dalam bertelur, Menambah makanan ya. nah, menambah makanan juga, protein. Protein. Terus untuk tanaman itu limbah kotoran
cacingnya mas, bisa buat pupuk. bisa buat pupuk. Pupuk. Dari cacing itu semuanya adalah limbah, mulai dari pakannya, mulai dari medianya, dan Berarti untuk modal sangat minim gitu ya. Ini Iya. perawatan juga minim gitu. kalau untuk modal cacing itu sebenarnya cuma sekali mas, awalnya saja untuk beli bibitnya itu. Berarti modal sekali panen bisa terus. Iya bisa terus. Tapi juga dirawat, nggak mungkin bisa dipanen terus kalau nggak dirawat. Berarti intinya untuk modal bibit itu hanya sekali beli, panen bisa selamanya gitu. Seterusnya mas. Iya. Cacing itu diambil dari sawah. Kan saya orang awam itu kalau lihat cacing kan ya dari sawah itu, terus apa itu diambil terus dibudidaya atau beda mas? Beda mas. Ini cacingnya untuk budidaya kita beli bibitnya mas. Soalnya dari warnanya, teksturnya, jenisnya itu berbeda-beda. Oh iya iya, berarti saya kira itu cari di sawah terus dibudidayakan begitu. Berarti beda ya ini, memang ada Beda. cacingnya beda. Kemudian jenis-jenisnya mas, jenis cacingnya kalau beda itu ini yang jenengan ternak ini jenis apa ini? Kalau cacing itu yang familiar yang banyak dicari itu ada 3 mas. Itu cacing fosfor, cacing ANC, sama cacing lombrikus. 3 itu ya? Ya 3 itu. Kalau cacing di perut enggak laku mas ya? Laku mas. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, untuk cacing ini perawatannya sendiri mas, bagaimana itu perawatan? Kalau perawatannya, kalau di budidaya itu lebih simpel mas daripada budidaya yang lain. Itu sangat simpel karena pemberian pakan nggak setiap hari dan kita tinggal kemana-mana nggak masalah. Nah, kalau untuk cacing sendiri mas, Iya. itu makanannya apa itu mas? Kalau untuk cacing itu pakanannya semua limbah mas. Tapi yang paling bagus itu adalah ampas tahu. Ampas tahu ya? Iya. Limbah itu limbah sayur apa limbah pabrik mati mas cacingnya? Enggak, Limbah apa itu? limbah pasar mas. Limbah pasar. Contohnya Oh kayak buah buah-buahan. busuk. Ya betul. Oh iya iya iya. Berarti cenderung kita untuk biaya pakan itu tidak beli bisa ya mas ya? Bisa mas, bisa. Terus kemudian apa namanya itu jualnya mas? Cacing itu jualnya kemana itu? Bicara segmen ya mas ya. Segmen pasarnya ya. Tadi katanya untuk kesehatan, makan burung dan lain sebagainya. Lah jualnya yang menerima itu siapa nanti? Masnya yang menerima. Oh ya, ini mas. Kalau untuk cacing ini yang fokus kami saat ini yaitu di pemancingan, di burung, sama di tambak mas. Itu. Tapi yang paling banyak itu di pemancingan. Pemancingan ya. Iya. Kemudian kalau harga jualnya sendiri mas, Mm-mm. cacing itu per kilo Mm-mm. itu bisa dijual dengan harga berapa ya? Kalau kita tergantung gini mas, kalau ada yang namanya pelanggan tetap, ada yang pelanggan cuma kenal satu kali gitu. Ya, Biasanya kita rata-rata, berbeda. biasa rata-rata harga jualnya berapa cacing? Kalau rata-rata harga jualnya 40.000 mas 40.000 per, per kilo. oh jualnya kiloan mas ya? Iya kiloan. Berarti kita nimbang terus kita jual kiloan. Iya betul. Kalau harga bibitnya sendiri mas, berapa? Kalau harga bibit saat ini 50.000 mas. 50 ya? Iya. Kemudian Mas Latif ini peternak sudah sekitar 4 tahun. Ini apakah sudah punya mitra atau rekanan begitu atau mungkin dicukupi sendiri pasarnya itu atau bagaimana? Kalau rekan budidaya ada mas, mitra juga ada mas. Berarti Iya. beli bibit di sini nanti yang Jual menerima sini. di sini. Iya. Nah, untuk berjalan sudah 4 tahun ini Mas. Iya. Untuk penjualan Mas Latif sendiri setiap minggunya Mm-mm. itu bisa menjual berapa kilo Mas? Kalau untuk saat ini rata-rata 50 sampai 60 mas setiap minggu. Setiap minggu 50 ya? Iya, Rata-rata 50. Berarti 1 bulan itu sudah sekitar 2 kintal. 1 bulan 2 kintal. 2 kintal. Mm-mm. Kalau 2 kintal kita kalikan 40.000. Iya itu. Berapa ini Mas? Saya itu 8 juta, 8 Mas. juta ya, kurang Iya. lebih penghasilan kotornya ya. kotor. Omset kotor sekitar 8 juta. Iya. Untuk bibit awal 50 kilo dalam jangka waktu 4 tahun. Mm-mm. Dan memang sangat menjanjikan ya kalau melihat
biaya produksinya juga kecil, perawatan juga mudah dengan hasil sekian terus bisa nyambi. Ini merupakan salah satu bisa menjadi pilihan ya untuk beternak cacing ini. Iya Mas, untuk sampingan sangat potensi. Oke Mas Latif, mungkin untuk pembahasan dasar tentang budidaya cacing mungkin saya kira cukup. Terima kasih infonya, kita lanjut untuk video berikutnya.